Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, 14 titik terlemah kekristenan. 14 titik terlemah kekristenan. Saudara-saudara, inilah gagal paham 14 titik kekristenan, titik terlemah kekristenan, sehingga kekristenan itu menyimpang dari ajaran mainstream Alkitab, gitu. Menyimpang ke banyak hal, tidak lagi lurus ke Alkitab, ya, tidak lagi kekristenan yang benar, ya, yang sesuai Alkitab. Karena ada 4 titik terlemah ini, saudara ya. Nomor 1, titik terlemah nomor 1 adalah Allah itu pribadi. Ini biang dari semua penyesatan adalah Allah itu pribadi. Ya, 2000 tahun, 2 hari Allah. Ya, kekristenan sudah disesatkan dengan yang namanya Allah itu pribadi. Pendukung utama Allah itu pribadi adalah otomatis Katolik, otomatis Ortodok, otomatis Protestan, otomatis karismatik, saksi Yehova. Ya, semua kekristenan itu mendukung yang namanya Allah itu pribadi atau zat. Itu tidak ada di Alkitab. Allah zat tidak ada di Alkitab. Yang ada Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya, itu biang dari segala kesesatan kekristenan. Titik terlemah adalah Allah itu pribadi atau zat. Ya. Nomor 2, tidak paham bahwa Allah yang benar di dalam era nabi-nabi, sudah lewat era nabi-nabi zaman dulu. Allah yang benar adalah Tuhan Huruf Besar semua, atau Yahweh, ya, orang Israel nyebut Yahweh. Yeremia 10 ayat 10. Ini tidak dipahami, gitu. Bahwa Allah yang benar zaman dulu itu Yahweh atau Tuhan Huruf Besar semua. Siapa itu? Ya. Ya. Itu tidak dipahami bahwa Tuhan Huruf Besar semua itu, mereka tidak paham kalau itu Allah yang benar, ya. Sehingga keselamatan ya dulu siapa yang nyembah Allah yang benar adalah selamat. Itu nomor 2, nggak paham bahwa Yahweh Tuhan Huruf Besar itu Allah yang benar. Tapi ini sudah lewat. Sebab mereka nggak paham juga nomor 3, bahwa Yahweh itu adalah nama sebutan untuk Yesus satu kali dibentuk menjadi manusia. Ini juga tidak paham. Ya, yang nomor 3 ya. Keluaran 3 ayat 15. Akulah Tuhan, ya. Aku adalah aku, ya. Nama sebutan itu adalah Yahweh atau Tuhan Huruf Besar semua. Lalu Tuhan Huruf Besar semua ini sudah dibentuk satu kali menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Ya, jadi apa? Jadi juru selamat. Ini yang nggak paham. Ya. Yahweh Allah yang benar di era nabi-nabi zaman dulu yang sudah lewat itu sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Ini yang nggak paham. Ini titik terlemah ketiga, ya. Titik terlemah keempat, ya. Masih ngotot nyembah Yahweh padahal Yesus sudah datang ke bumi. Ya, orang Yahudi ketemu sama Yesus masih ngotot. Yahudi itu masih ngotot Allah kami itu ya Bapa kami itu ya Tuhan itu, gitu ya. Masih ngotot, sehingga Yesus mengatakan apa? Ular beludak, Matius 23 ayat 33. Ini titik terlemah keempat bahwa masih ngotot nyembah Yahweh. Termasuk yang hari ini masih ngotot nyembah Yahweh. Yahweh itu sudah lewat, Yahweh sudah jadi manusia, namanya Yesus. Anda nggak paham di sini, ya. Titik terlemah nomor 5, Yohanes 17 ayat 3, bahwa Allah yang benar adalah Bapa. Ya. Yahweh-nya sudah lewat. Ketika Yesus jadi manusia, maka Allah yang benar itu Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Tetapi urusan selamat percaya pada anak. Ya. Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Yohanes 6 ayat 40. Urusan percaya itu harus pada anak Yesus yang fisik itu. Sementara kalau yang disembah harus Bapa. Sebab Bapa adalah Allah yang benar, ya. Ini yang tidak dipahami. Itulah titik terlemah kekristenan. Tidak paham, ya toh, bahwa yang disembah Bapa, tetapi keselamatan tetap
percaya Yesus. Ya, ini yang nggak dipahami. Lalu titik terendah nomor 6, tidak paham bahwa Bapa yang disembah saat Yesus manusia adalah kiasan Yesus. Sama persis dengan tidak paham Keluaran 3 ayat 15, Yahweh adalah nama sebutan Yesus. Ini diulang lagi di dalam era perjanjian baru, pada nggak paham bahwa Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Terus titik terendah nomor 7, karena Bapa ini kiasan Yesus, pada nggak paham nih bahwa Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tidak paham maksud aku dan Bapa adalah satu adalah Bapa itu kiasan Yesus. Mereka memutar-muter cara penalaran. Ya berarti Bapa sama aku itu satu kesatuan. Mana bisa Yesus yang fisik kok disatukan sama Bapa yang roh. Aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan Yesus. Ini klop juga dengan Yohanes 14 ayat 7. Ya, siapa kenal aku, kenal Bapa. Ayat 9, siapa lihat aku, lihat Bapa. Ayat 10, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi statement yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, siapa lihat aku, lihat Bapa. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalamku. Ini tidak dipahami oleh kebanyakan kekristenan. Itulah titik terendah kekristenan nomor 7. Tidak paham bahwa itu maksudnya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Coba Anda tanya, Yohanes 10 ayat 30 apa maksudnya? Aku dan Bapa adalah satu, muter-muter kagak karu-karuan. Mereka tidak paham bahwa itu artinya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Sekarang titik terendah nomor 8. Tidak paham bahwa Bapa itu tidak bisa bersuara, tidak bisa berfirman, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa berfirman juga ya. Karena Bapa ini kiasan, lalu tidak paham bahwa Bapa itu tidak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10, yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Aku, anak manusia, berkuasa mengampuni dosa. Yesus. Yang bisa mengabulkan doamu siapa? Yesus, ya toh? Ya, bukan lagi Bapa. Yohanes 14 ayat 13 ya. Mintalah kepadaku gitu, maka aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi tetap saja yang mengabulkan itu, yang melakukan doamu siapa? Yesus, walaupun Anda mintanya pada Bapa. Ini yang nggak dipahami. Mereka nggak paham bahwa Bapa itu kiasan, nggak bisa berfirman, nggak bisa bersuara. Maka Yesus selalu ngomong, firmanku tinggal tetap. Ya, Yesus sering cerita tentang Bapa, tapi Bapa nggak pernah ngomong langsung, gitu, nggak pernah. Pak, gimana Yohanes 12 ayat 28, aku akan memuliakannya lagi. Ya itu nanti ada di bawahnya itu ya. Itu nanti ya. Itu sekarang nomor 7 dulu, nomor 8 dulu. Tidak paham bahwa Bapa itu tidak bersuara, tidak bisa berfirman, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa mengabulkan doamu. Yang mengabulkan doamu Yesus, yang mengampuni dosamu itu Yesus, yang bisa bersuara itu tentu saja Yesus. Titik terendah nomor 9. Nah ini dia, baru yang tadi itu. Tidak paham bahwa Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, suara dari surga yang bunyinya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nggak paham. Itu dikiranya suara Bapa. Termasuk di dalam Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Dikira suara Bapa. Salah saudara, kan Bapa tidak bisa bersuara. Lalu suara siapa itu? 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Suara Allah Bapa, suara Bapa yang mulia itu. Di dalam ayat 21 sudah tegas bahwa Roh Kudus mendorong seseorang untuk bernubuat atas nama Allah. Jadi Petrus menceritakan siapa itu Allah Bapa, siapa Bapa mulia, tak lain tak bukan adalah Roh Kudus. Ini di-approve juga dalam Efesus 1 ayat 17 ya toh. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Itu titik terendah kekristenan nomor 9. Lalu nomor 10. Titik terendah kekristenan tidak paham
bahwa Allah yang benar itu Yesus. Dulu Allah yang benar itu Yahweh atau Tuhan Huruf Besar semua, lalu Allah yang benar itu Bapa. Lalu sekarang Allah yang benar itu Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa ini finish. Orang Kristen mengulang lagi kesalahan dari orang Yahudi. Yesusnya sudah naik ke surga, masih ngotot nyembah Bapa. Sama dengan orang Yahudi. Yesus sudah lahir ke bumi, Yahweh sudah jadi manusia, Yahudi masih ngotot nyembah Yahweh. Ini sama dengan Tritunggal, karismatik, ortodok, katolik. Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, masih ngotot nyembah Bapa. Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata, Aku Allah. Udah valid Titik terendah nomor 11, Yohanes 16 ayat 26. Yesus menyuruh doa kepadaku dalam namaku, dan tidak lagi aku meminta kepada Bapa. Termasuk Yohanes 14 ayat 14. Jadi doa itu harus langsung pada Yesus, enggak ke Bapa lagi. Ya. Ini tidak dipahami. Jadi hari ini masih ada yang doa Bapa kami, ya. Ya, masih ngeyel toh. Bapak sudah finish, Bapak kiasan sudah finish, Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, masih ngotot doa Bapak kami. Padahal Yesus nyuruh doa kepadaku, Yohanes 16 ayat 26, termasuk baptisan. Masih ngotot baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Matius 28 ayat 19. Padahal Yesusnya sudah naik ke surga. Rasul-rasul nggak ada yang melakukan itu. Rasul-rasul melakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Nggak ada lagi yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada lagi yang doa Bapa kami. Lah kok Anda ngotot? Maka Anda disebut nanti dulu. Mana ya? Oh nanti. Ya nanti itu. Ini kan baru nomor 11 ya toh. Titik terendah, titik terlemah nomor 11 kekristenan. Tidak sadar bahwa baptisan itu harus dalam nama Yesus Kristus. Doa harus langsung ke Yesus Kristus. Ya. Nomor 12, titik terlemah kekristenan. Nomor 12, Efesus 1 ayat 17, 2 Petrus 3 ayat 18. Penyembahan itu harus kepada Yesus. Ini dia. Ya, Efesus 1 ayat 17, apa itu di situ tulis? Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. 2 Petrus 3 ayat 15 juga penyembahan itu kepada Yesus selama-lamanya. Lalu Anda berpikir kalau gitu Tuhan Yesus itu masih punya Allah, ya menggelikan ya toh. Tuhan kok punya Allah ya. Jadi Efesus 1 ayat 17, Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia, artinya Yesus Kristus itu Allah. Tadi kan sudah ada Wahyu 21 ayat 7, Aku Allah ya. Yesus Kristus Tuhan, oh banyak ayat Yesus Kristus Tuhan banyak ya, Anda udah tahu semua ya. Yesus Kristus Bapa yang mulia, ya ini dia. Yang di 2 Petrus 1 ayat 17 18 tadi gitu. Allah Bapa, Bapa yang mulia itu dia ya. Jadi yang harus Anda sembah siapa? Yesus ya. Jadi tidak lagi nyembah Bapa. Bapa ini Bapa kiasan sudah finish. Yang harus disembah itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah iya, Tuhan iya, Bapa yang mulia atau Roh Kudus iya. Jadi Yesus itu Roh Kudus. Ini titik terlemah nomor 12. Nah sekarang titik terlemah nomor 13. Yang masih ngotot nyembah Bapa, tidak sadar bahwa Anda mati dalam dosamu, Anda masuk kelompok kambing terkutuk. Tidak sadar gitu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Siapa maksud akulah dia? Akulah Allah. Maka Yesus bilang, aku Allah. Yesus tidak pernah ngomong aku Bapa, enggak ngomong gitu. Aku Allah. Kenapa Yesus ngomong aku Allah? Karena akulah dia, akulah Allah. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosamu. Kemudian Matius 25 ayat 41. Anda termasuk kambing terkutuk, jurusan neraka, satu grup sama iblis, alaihi laknat dan para malaikatnya. Ya, kambing itu orang Kristen ya. Baca di ayat 44. Udah dikatain terkutuk, masih ngomong sama Yesus Tuhan, masih manggil-manggil Yesus Tuhan tuh. Ya, kemudian yang terakhir adalah titik terlemah ke-14, kekristenan yang suam-suam kuku sikaralama raba-raba Bapa dalam nama Yesus, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Anda suam-suam kuku Allah nek, lihat kekristenan Anda dimuntahkan Allah. Hari ini tinggalkan ya penyembahan ibadah yang masih suam-suam kuku. Aku menyembah
Bapa dalam nama Yesus, tinggalkan. Allah nek lihat Anda dan Allah memuntahkan Anda. Dimuntahkan Allah artinya neraka jurusanmu. Demikian pula yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Suam-suam kuku abu-abu, ya mengklaim dirinya kan biar sempurna Pak. Bapa dalam nama Yesus, yaitu Yesus Kristus. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, doa Bapa dalam nama Yesus. Justru Anda tidak sadar, Andalah suam-suam kuku, ragu-ragu, tidak panas, tidak dingin, dimuntahkan Allah. Allah nek lihat Anda. Tinggalkan itu, sembah Yesus Allah yang benar. Padat, singkat, dan clear, 14 titik terlemah kekristenan. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, Jawa Barat. Demikian pula yang mau ikut debat dan lain sebagainya, silakan ikutin jadwal-jadwal yang ada. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan tetap dibuka. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya, amin.